Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Di antara bahaya kesyirikan yang membuatnya menjadi perkara paling berbahaya bagi setiap manusia adalah bahwa orang yang meninggal dalam keadaan membawa dosa selain syirik, maka bisa jadi Allah azab atau bisa jadi Allah ampuni. Adapun dosa syirik, maka tidak akan Allah ampuni. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Syekh Abdul Aziz bin Baz berkata tentang ayat ini, ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa seluruh dosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Khawarij dan orang-orang yang mengikuti manhaj Khawarij dari kalangan Ahlul Bid'ah. Majmu Fatawa Mutanawwi'ah 10-70. Allah Ta'ala juga berfirman, sesungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat ini. Maksudnya Allah mewajibkan mereka orang yang berbuat syirik masuk neraka dan Allah haramkan mereka masuk syurga. Sebagaimana Allah juga berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Tafsir Ibnu Katsir. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman ada 3, kezaliman yang tidak Allah ampuni, kezaliman yang Allah ampuni, dan kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Adapun kezaliman yang tidak Allah ampuni itu adalah kesyirikan. Allah berfirman, kesyirikan adalah kezaliman yang paling fatal. Adapun kezaliman yang Allah ampuni adalah kezaliman seorang hamba pada dirinya sendiri antara ia dengan Allah. Adapun kezaliman yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman hamba pada orang lain sampai kezaliman tersebut terbayar. Hadis riwayat Abu Daud At-Tayalisi 2223, Abu Nuaim dalam Al-Hilyah 6-309, dihasankan Al-Albani dalam Sahih Jami nomor 3961. Allah ampuni pelaku kesyirikan yang bertaubat. Ayat-ayat dan hadis di atas adalah mengenai orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari kesyirikan. Maka mereka wajib diazab di neraka. Adapun orang yang sudah bertaubat dari kesyirikan, tetap Allah Ta'ala ampuni. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Sebagaimana dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati tanpa berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, ia masuk surga. Barang siapa mati dalam keadaan membawa dosa syirik, maka ia masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Hadis ini menunjukkan ancaman neraka itu bagi orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Syekh As-Sa'di menjelaskan surat An-Nisa ayat 48 di atas. Ayat yang mulia ini bicara tentang orang yang belum bertaubat. Adapun orang yang sudah bertaubat dari kesyirikan, maka Allah ampuni dosa syiriknya dan dosa lainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya,
Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Yaitu bagi orang yang bertaubat dan berinabah. Tafsir As-Sa'di. Sebagaimana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dahulu mereka berada dalam kesyirikan di masa jahiliyah. Namun mereka telah menerima Islam dan bertaubat dari kesyirikan, kemudian menjadi orang-orang yang Allah ridhoi. Allah berfirman tentang para sahabat Nabi. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Quran Surat At-Taubat ayat 100. Menunjukkan bahwa orang yang bertaubat dari kesyirikan sebelum ajalnya akan Allah ampuni dosanya, bahkan menjadi orang yang lebih mulia. Pelaku kesyirikan ada dua macam. Berdasarkan hadis Jabir di atas, orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik wajib masuk neraka. Namun keadaan mereka dirinci. Jika kesyirikan yang mereka lakukan adalah syirik asghar, maka mereka akan dikeluarkan dari neraka. Karena syirik asghar tidaklah menafikan tauhid secara total. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, syirik asghar adalah setiap amalan, baik berupa perkataan atau perbuatan, yang disebut sebagai kesyirikan oleh syariat atau disifati dengan kesyirikan, namun tidak menafikan tauhid secara total. Syirik asghar adalah setiap amalan, baik berupa perkataan atau perbuatan, yang disebut sebagai kesyirikan oleh syariat atau disifati dengan kesyirikan, namun tidak menafikan tauhid secara total. Syarah Kashfusi Syubhat Al-Ushul As-Sittah halaman 115. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji gandum kebaikan. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji bur kebaikan. Akan dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan La ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebiji sawi kebaikan. Hadis riwayat Bukhari nomor 44. Maka orang yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik wajib diazab di neraka sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis di atas. Namun jika kesyirikan yang ia lakukan adalah syirik asghar, mereka tidak kekal di neraka. Adapun jika syirik akbar wal iyazubillah, maka mereka kekal di neraka. Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qara'awi rahimahullah menjelaskan, orang yang mati membawa dosa syirik maka ia masuk neraka. Jika syiriknya syirik akbar maka ia kekal di neraka. Jika syiriknya syirik asghar maka ia diazab sesuai kehendak Allah, kemudian ia dikeluarkan dari neraka. Al-Jadid Syarah Kitab At-Tauhid 59. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesyirikan dan menjauhkan kita dari azab neraka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.